Halo Bolo-Bolo, selamat datang di Bisik, Bincang Asik bersama Bolo Forsi. Gila. Ternyata di Forsik ini ada kegiatan kayak gini Iya, juga ya. seru ya pasti. Bolo itu dari Surabaya atau dari Kendal ini sendiri sih? Bolo-Bolo. Bolo tuh apa sih? Bolo tuh kayak yang lagu itu bukan sih? Ya, Mama. Nah, bolo. Oke. Oke, Kira-kira kita mau ngebahas apa ya? Oh, sebelum itu, hmm, kira-kira ini kita di mana ya guys? Tempatnya bagus sangat-sangat banget. bagus. banyak Adem. buku-buku adem, terus lengkap banget dari buku-buku yang betul. disediakan. Nah, clue-nya buku-buku. Mana Kalian bisa bacanya? tebak gak di mana? Udah langsung aja. Betul sekali di Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal. Terima kasih juga buat Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal yang Betul. udah mau menyediakan ataupun memfasilitasi kami dalam membuat pembuatan bisik ini. perdana ya. Yuk, Perdana betul bersama sekali. saya. Oke. Terus kira-kira dari bisik ini besok nih mau undang siapa ini? Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan mengundang dari luar organisasi, misalkan kayak para pejabat pemerintah atau mungkin influencer yang bisa mengait atau mengajak kaum muda Gen Z kan sekarang kan yang lebih berpengaruh lah dalam Bener. negara Indonesia ini. Mungkin juga dari forum teman-teman. Betul. Forum-forum Forum yang lain kayak forum genre, forum anak. bener. Dan juga yang lainnya. Sebelumnya mungkin teman-teman sekalian belum kenal kami. Betul sekali. Kita kenalan dulu. Perdana ini. Perkenalkan, nama saya Diki Rudianto dari Departemen 4 yang akan menjadi moderator pada Bisik kali ini. Yes. Dan di samping saya ada Nama saya adalah Fatwa Abad Andre Gandhi. Dari Forsik itu saya memiliki jabatan sebagai ketua umum Wih. dari generasi ke-6 ini. ketum kita guys. Kita coba slogan dari Forsik dulu. Oh boleh. Forum OSIS Kabupaten Kendal. Saya lupa. Ada yang tahu? Mungkin teman-teman sekalian yang tahu Slogan dari Forsik adalah saya lupa. Seriusan. Saya lupa. Dari teman-teman ada yang tahu? Setahu saya tuh kalau dari Forum OSIS Jawa Tengah itu ada melangkah berkontribusi, semangat menebar kebaikan. Kalau yang di Forsik itu ada. ayo ketuanya nih. Ya, yang mengawali ini. Saya selalu lupa kalau misalnya tentang slogan ini. Nanti di akhir saya kasih tahu slogannya. Oh, oke. Ya. Masih menjadi misteri. Langsung menjadi misteri. Mungkin kabar saya juga baik ini ya. Ya. Baik dan juga sangat senang ya karena akhir-akhir ini tuh saya sangat bahagia aja gitu. Wah, karena kenapa mungkin tuh? karena dari saya udah reorganisasi, jabatan saya memang hilang, tapi lagi-lagi dari tanggung jawab dari apapun yang bersangkutan dengan OSIS sekolah tuh udah alhamdulillah sudah tertuntaskan, dan juga saya merasa bahagia sudah melaksanakan program-program kerja yang ada di OSIS sekolah saya. Seperti itu. Alhamdulillah. Sama saya juga. Ini baru bulan kemarin. Baru reor tuh. Wah, yang tadi sebelumnya banyak beban pikiran itu mikirin proker, akhirnya bisa bebas, bisa fokus ke pembelajaran. BTW kita kelas 12 guys. Ya, kelas 12. Sudah mau fokus ujian. Benar. Udah harus pikirin kemana kita selanjutnya mau pergi. Benar. Jadi nggak hanya organisasi aja. Betul sekali. Oke, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang paling sering ditanyain oleh orang-orang yang mungkin belum tahu Forsik itu apa. Oh iya, benar. Menurut Kak Andra sendiri, dipanggil apa nih enaknya? Andra aja. Ya, Andra, oke. Biar Menurut kayak Andra nyanyi. sendiri, Forum OSIS Kabupaten Kendal itu apa sih Kak?
Forum OSIS Kabupaten Kendal ya. Iya. Kalau dari saya sendiri gitu ya, Forum OSIS Kendal itu kan memang singkatan dari Forsik, itu singkatan dari Forum OSIS Kabupaten Kendal. Jadi itu tuh forum dari OSIS sendiri. Jadi kan ada forum anak, forum genre itu membahas perihal anak dan juga genre ataupun tentang generasi berencana ya. Sedangkan kalau di Forsik ini sama, tapi membahasnya tentang OSIS atau seputar OSIS ataupun organisasi intrasekolah ini sendiri. Ini yang dicakup dari kabupaten-kabupaten tuh dicakup jadi satu, per kabupaten tuh jadi Forsik ini gitu. Oh, jadi seluruh OSIS yang ada di Kabupaten Kendal menjadi satu membentuk sebuah forum. Ini bener. Dan juga di Forsik forum itu nggak cuma ada di Kendal teman-teman. Ada di Pati, ada di Semarang, ada di Magelang. Terus ada di Gorontalo juga ada. Se-Indonesia tuh ada. Dan tingkatannya juga berbeda-beda. Ada yang mulai dari kabupaten ini, terus menuju ke provinsi hingga ke nasional ataupun forum OSIS Nusantara yang disebut seperti itu. Jadi lingkupnya cukup banyak dan juga membuat forum OSIS di setiap sekolah tuh bisa berkumpul, terus sharing, terus sama-sama yang paling penting tuh sama-sama membuat kegiatan yang positif, terus juga asik kayak gitu. Jadi nggak cuman ya kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, enggak. Kita juga buat proker, kita juga buat yang namanya kerja kita tuh ngapain aja kayak gitu. Oke. Jadi untuk Forsik sendiri itu sangatlah keren sih, aku dengar juga dari Kak Andra. Berarti organisasi ini sangat positif lah di mata orang-orang. Ya, benar. Bisa dilihat juga dari kegiatannya yang biasanya sering penyuluhan ke sekolah-sekolah. Benar. Contohnya ada salah satu proker kita si Gesit kemarin. Baru kemarin aja si Gesit itu ke sekolah SMK Negeri 7 Kendal. Betul. Itu di Boja ya. Iya. Itu kita baru track pertama. Jadi teman-teman yang misalnya sekolah-sekolahnya belum didatengin, tenang aja. Kita bakal datengin dari sekolah-sekolah teman-teman sekalian yang bakal ada di bulan-bulan ini seperti itu. Oke. Jadi ditunggu aja teman-teman dari OSIS sekolah lain. Forsik pasti akan berkunjung ke sekolah kalian. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Karena santai aja. Ya, santai. Kita mah asik-asik bincang-bincang santai lah. Cuman aku penasaran juga nih, Forsik ini soal lagi baru pertama kali masuk Forsik. Kebetulan ada ketuanya, kita langsung tanyain aja. Apa itu? Nih, kan udah Forsik sudah berdiri lama. Lumayan waktunya udah lumayan panjang lah sudah berdiri. Sekitar 6 tahun lebih. 6 tahun lebih guys. Ya, benar banget. Nah, untuk tujuan Forsik itu dibentuk itu sendiri apa Kak? Oke, sebenarnya ya Forsik itu dimulai ataupun lahir itu tahun 2018. 2018. Bener. Itu udah 6 tahun. 6 tahun itu ya. Tapi memang sempat mangkrak itu saat periode Covid. Dan itu ngebuat teman-teman saya, angkatan atas saya, kakak-kakak saya itu tuh merasa kalau Forsik ini sebenarnya harus dihidupkan karena tujuannya tuh bagus banget teman-teman. Pertama, kita bisa saling sharing. Di Forsik sendiri ini sering banget, kemarin sempat juga ada yang namanya tuh proker kita jalan juga itu berbincang dengan seluruh ketua OSIS di Kabupaten Kendal. Kita keluh kesahnya gimana, terus kita sharing gimana cara kita menghadapinya. Itu salah satu tujuannya. Terus juga selain itu kita juga bisa yang namanya membuat kerja ataupun bekerja sama, membuat kegiatan bersama-sama. Yang awalnya kita beda sekolah, saya sama Diki itu beda sekolah, kita sekarang bisa kerja bareng, kita bisa nyatuin ide bareng-bareng. Jadi itu yang buat Forsik tuh unik sebenarnya. Nggak cuman lingkup sekolah aja, tapi kita lingkup se-kabupaten, se-Jawa Tengah ataupun provinsi, dan juga bisa se-Indonesia kayak gitu. Oke. Jadi lumayan bisa dibilang lumayan bermanfaat juga. Jadi teman-teman yang mungkin tahun ini generasi ini belum bisa masuk, tahun depan saya saranin buat masuk. Kita seru banget, kita
asik sebenarnya. Benar-benar prokernya harus sangat-sangat membuat teman-teman tuh bikin senang gitu. Benar. Yang suka bukan bergairah dong. Yang suka organisasi itu suka malahan. Pokoknya Porsik ini dari kalimat Kak Andra bisa dilihat kalau organisasinya sangat positif ya guys ya. Jadi untuk para OSIS baru, khusus saya yang kelas 10 nih yang baru gabung, mungkin sekolah kalian udah ada yang merekrut anggota OSIS baru dan mungkin melihat video ini dan setelah itu disuruh rekomendasi sama kakak kelas kalian disuruh masuk Porsik. Benar. Jangan takut, Porsik itu kegiatannya seru. Nggak ada yang bakalan ngomel-ngomelin kalian, aman kok. Kita itu saling berbagi ide, saling berbagi pekerjaan, sharing-sharing lah segala macam ide-ide kita mau dimunculin di sini sangat boleh sekali. Oke, selanjutnya mungkin ya kalau misalkan di OSIS kan tingkatannya di Porsik nih khususnya tingkatannya kan rata-rata anggotanya itu SMA, SMK atau MA. Benar. Betul. Nah, sedangkan di SMP kan udah ada OSIS juga nih Kak. Nah, kok di Porsik ini kita nerimanya hanya SMA, MA, dan SMK. Kenapa kita nggak ngambil dari SMP juga? Oke. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat juga di OSIS SMP itu kan sebenarnya sendiri ya kita belum bisa ataupun belum bukan dibilang mandiri, belum bisa melaksanakan proker-proker yang tidak bergantung pada kesiswaan ataupun pembinanya. Jadi kalau di OSIS SMP itu kebanyakan tuh hanya didampingin terus memberi arahan. Sedangkan di Porsik ini memang kita lebih mandiri. Kita jadi belajarnya tuh nggak cuman sama pembina, kita sama teman-teman juga kita belajar. Jadi untuk OSIS tingkat SMP masih belum layak kali ya kayak mungkin karena masih kurang pengalaman dan mungkin masih butuh bimbingan dari kesiswaan. Benar banget. Mungkin kita nggak bisa ngomong tidak mandiri, tapi mungkin masih perlu binaan dan juga pengalaman yang lebih di OSIS SMA karena memang berbeda banget. Lalu selain itu juga untuk slot ataupun anggota yang kita terima itu terbatas juga seperti itu. Jadi siapin aja dari kalian yang mau ikut Porsik, monggo silakan. BTW kalau tahun 2024 ini kita generasi berapa nih Kak kalau di Porsik? Kalau di Porsik kita generasi ke-6. 6. Gitu. Oke. Berarti nanti tahun depan untuk kalian yang OSIS baru yang mau ikut join Porsik, nanti kalian akan melanjutkan generasi ke-6 menjadi generasi ke-7. Seperti itu. Nantiin aja ya. Oke. Nah, untuk Kak Andra sendiri kan di Porsik itu menjabat sebagai ketua umum. Benar banget. Betul. Benar. Nah, apa sih yang dipikirin oleh Kak Andra kok tiba-tiba mau mencalonkan diri sebagai ketua umum dari forum OSIS Kabupaten Kendal ini? Oh ya, ini sebenarnya unik sih. Iya, kenapa tuh? Yang namanya saya di Porsik ini itu dari dulu saya sebenarnya sendiri doang. Di SMA saya ya, di SMA 1 Pegadaian itu hanya saya saja selama 2 generasi ini. Dan memang kayak istilahnya saya sendiri juga sih, kayak benar-benar sendiri. Jadi makanya kalau ada apa-apa Porsik kayak ngandelin diri saya sendiri sebenarnya. Berarti nggak ada yang ikut? Nggak ada yang ikut, nggak ada yang ikut. Terus akhirnya pada generasi 6 ini saya tuh ikut lagi. Dan setelah beberapa minggu saya dimasukin ke grup bakal calon ketua dari Forum OSIS Kabupaten Kendal. Nah tiba-tiba wah saya kaget sih. Oh tiba-tiba diundang? Diundang. Terus ditanyain kira-kira kalian mau apa enggak. Terus saya akhirnya ya karena mungkin kesempatan juga saya menerima. Saya buat visi misi, terus juga buat penyampaian itu itu deg-degan banget. Saya buat jadi calon aja udah saya senang juga. Dan sekarang alhamdulillah jadi ketua umum. Doain aja teman-teman dari saya semoga bisa menjadi ketua umum yang baik juga. Karena amin ya. Karena jadi ketua umum memang susah. Dan juga apalagi berbenturan sama sekolah yang setiap hari kita
selalu ada aja masalahnya gitu. Tugasnya, Tugas. apalagi kita udah kelas 12 ya. Ya bener banget. Yang harus mikirin tugas, terus les, Betul. terus juga kita belajar lagi, belum nongkrongnya. Ya, betul. Bener kan? Nongkrong itu harus ya. Kalau nggak nongkrong, wah stres sekalian. Bener karena Mikirin tugas lah, tanggung jawab. Apalagi Kak Andra sebagai ketua umum bisa dilihat nih. dan Udah. saya memang kebanyakan nongkrong sebenarnya. Makanya akhir-akhir ini saya sangat-sangat pengen ngepres di Forsik ini sebagai proker-prokernya bisa tersalurkan ke teman-teman sekalian seperti itu. Contohnya ini guys, bisik, bincang asik bersama Bola Forsik. Nah Kak Andra kan udah kepilih nih jadi ketua umum, udah melewati berbagai rintangan, mencapai membuat visi misi, menyampaikan ke orang-orang, harus mendapat kepercayaan orang-orang, dan akhirnya terpilih menjadi ketua umum dari Forum OSIS Kabupaten Kendal. Gimana sih perasaan Kak Andra menjadi ketua umum? Pas pertama kali tiba-tiba diumumin menjadi ketua umum, banyak yang milih Kak Andra, tiba-tiba langsung jadi dilantik menjadi ketua umum. Nah, sebenarnya senang ya, senang, cuman saya merasa gak bisa dibilang terbebani. Saya ngerasa punya tanggung jawab lebih dan saya nih saya harus punya lebih nih. Makanya saya ngerasa sebenarnya gak bisa dibilang kurang pede. Cuman saya akhir-akhir ini memang selalu berpikir kalau ini Forsik harus saya bawa ke tingkat selanjutnya. Jadi saya butuh yang namanya etos kerja lebih. Saya harus tinggalin apapun yang mungkin bikin Forsik ini mangkrak atau mandek gitu ya. Apalagi saya masih banyak tanggungan di sekolah kayak gitu. Jadi ya dipikir-pikir jadi ketua umum itu berat juga ya Kak. Bener banget. Apalagi Kak Andra sendiri kan kelas 12 mikirin tugasnya sebagai Kalau Kak Diki sendiri gimana nih, Kak? Aku mungkin beda ya karena saya tidak menjadi ketua umum. Ya, Jadi mungkin lebih ringan guys, nggak seberat Kak Andra. Saya mungkin lebih ya mirip-mirip lah tugasnya kan, mikirin proker juga ini. Terus tugas apalagi tugas sekolah saya itu yang bikin sampai pusing sendiri mikirin tugas saya itu. Jadi ya begitulah ya, nongkrong harus, apalagi game menurut saya harus, apalagi di tengah-tengah banyaknya beban. Game itu merupakan salah satu penyaluran emosi lah biar nggak terlalu stres menurut saya. Nah Kak Andra sendiri main game nggak Kak? Saya sih enggak sih. Oh enggak Karena pertama saya lebih suka nongkrong jujur daripada main game. Saya udah pernah main game lama banget sebenarnya. Hampir 3 tahun selama Covid tuh main game sampai mata saya tuh sebenarnya hampir minus. Dan udah minus, tapi ya lagi-lagi udah berhenti dulu aja. Saya ke real life dulu, saya ngejar apa yang harus saya kejar kayak gitu. Oke. Jadi bukan game juga nggak salah sebenarnya. Yeah. Semua orang juga butuh game sebenarnya. Saya juga masih main game kok, yang offline aja, tapi yang nggak terlalu kompetitif kayak apa gitu. tuh POW? POW kan ya begitu lah guys. Paling sendiri lah. paling ini apa yang cacing tahu kan? Oh iya. cacing gitu. Cacing IO. Udah top 1 tiba-tiba mati. Wah. Iya guys, udah besar tuh, udah paling top, tiba-tiba nggak sengaja nabrak ekor musuh. Musuh. Salah sih. Nah, oke. Untuk Forsik sendiri nih Kak, kan Forsik kan kegiatannya itu mencakup ke seluruh kabupaten. Ya menurut Kakak sendiri, kalau misalkan ada Forsik ini, itu berpengaruh nggak sih Kak sama OSIS yang ada di sekolah-sekolah? Kalau untuk saya sendiri mungkin saya belum bisa berani jawab. Cuman yang pasti kita kenapa ada kegiatan kayak gini, kita sharing tentang keorganisasian, terus juga ada kemarin sih gesit, terus juga nanti ada bakti sosial. Itu gunanya tuh buat kita masuk ke sekolah-sekolah dan juga membantu OSIS yang ada di sekolah seperti itu. Kayak kita bikin suatu forum juga tentang diskusi bersama ketua-ketua OSIS, itu juga salah satu upaya kita buat masuk ke OSIS sekolah yang ada di Kabupaten Kendal ini kayak gitu. Kalau Mas Diki sendiri gimana? Apakah merasakan
ngerasakan mungkin. Merasakan cintanya dia mungkin. Waduh, Jangan ya, jangan. enggak. Masih single guys. Masih enggak. Saya juga kita Kaum single. single. Single number one. Ah, benar. Lebih bukan pacaran mungkin menurut saya bukan yang nggak boleh ya guys ya mungkin, tapi kalau pandangan kami sendiri kita anggap pacaran itu mungkin hal yang nomor terakhir lah, kita fokusnya ke pelajaran dulu Benar. seperti itu. Ya nggak salah sih, pacaran salah nggak kak? Enggak. Pacaran tuh enggak salah. Tapi cara berpacarannya yang kater yang salah. iya betul sekali. Kayak Betul, gitu. betul. Setuju. Harus setuju. punya batasan seperti itu ya. Betul. Nah, para seputar forsik panjang lebar. Panjang kali lebar. Oh, jadinya apa nih? Panjang kali lebar itu sama Rumus. dengan rumus Persegi panjang. panjang luas persegi panjang. Oh iya betul. Luas persegi panjang. Tadi kita udah ngebahas forsik panjang kali lebar. Ya panjang lebar lah pokoknya udah ngebahas dari atas sampai bawah. Dari yang perasaan Kak Andra menjadi ketua umum, terus segala macamnya. Nah untuk Kak Andra sendiri sebagai ketua umum Forsik Kabupaten Kendal, harapannya untuk Forsik ini sendiri untuk Kak Andra gimana? Harapannya mungkin nggak muluk-muluk banget. Saya sendiri pengen Forsik ini jadi forum OSIS yang lebih baik lagi, yang bisa bermanfaat bagi teman-teman kita kayak gitu. Amin ya. Amin, semoga terwujud ya. Ini udah termasuk proses terwujud sih tapi. Ya benar. Betul. Amin. Alhamdulillah kita sudah sangat berkontribusi ke Kontribusi. belibet mulut tadi. Udah sangat berkontribusi, kita sudah kemarin contohnya si Gesit, kita bahas lagi nih si Gesit. Salah satu proker kita yang menurut kita besar lah karena kita penyuluhan ke sekolah-sekolah yang di sekitar Kabupaten Kendal. Itu sangat berpengaruh positif khususnya ke sekolah-sekolah yang dikunjungi. Benar. Oke, tadi Kak Andra awal-awal kan bilang mau menyampaikan slogan. Sekarang Ayo, slogan. Slogannya adalah Saatnya beraksi untuk menginspirasi. Ya, kita coba-coba. Caranya kayak gini teman-teman. Saatnya beraksi untuk menginspirasi. Oke, 1, 2, 3. Forum OSIS Kabupaten Kendal. Saatnya beraksi untuk menginspirasi. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya telah menonton bisik dari Proker Forum OSIS Kabupaten Kendal. Bisik bincang asik bersama Bolok Forsik. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Udah. Bye bolo-bolo. Bye. Dadah, bye bolo-bolo. Papa Bolo-bolo. Mama bolo-bolo. Oke. Alhamdulillah ya Allah.